Halo Anovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, channel kesukaan kalian. Gue lagi belajar tagline yang baru ya, supaya nggak terlalu boring itu aja. Kalau di video sebelumnya kami membahas mengenai Jack the Ripper dan kami membahas mengenai entitas yang kami sebut dengan prosecutor atau yang disebut dengan jaksa astral. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai entitas baru yang kami juga nggak sengaja ketemu, yang sebenarnya ada di kepercayaan Tiongkok, yang disebut apa, Lin? Hei Pai Wuchang. Gue dengernya herbal wucang gitu. Enggak. Hei Pai Hey, bye. Chang. Wucang. Chang. Chang. Sedikit ada angin. Chang. Enggak gitu. Chang. Lidahnya agak begini. Ini kalau ada pasti hey bye wu Chang gitu. Opening aja udah kayak begini. Dan di video ini juga kami akan membahas bagaimana yang konsep doa dari klien kami yang menurut kami belum tepat, cenderung keliru. Walaupun doa itu relatif, namun izinkan kami sharing bagaimana yang menurut kami konsep doa yang kurang tepat. Gimana ceritanya? Stay tune. Tersebutlah klien kami, sepasang suami istri. Namanya adalah Victor dan Weni. Kali ini kami ambil nama Victor dan Weni. Victor sendiri adalah 4 bersaudara seperti ini. Lalu ada tanda bahwa papanya sudah rest in peace. Jadi ketika Victor datang ke kami, itu posisi papanya sudah meninggal, tinggal mamanya aja yang masih ada. Dan mamanya ini yang kena masalah. Semenjak sang mama ditinggal oleh suami, mamanya itu kata Victor jadi sering teriak-teriak setiap jam 3 subuh ya, Lin ya? Teriak-teriak gak jelas, kayak nyebut-nyebut apa waktu itu? Enggak inget sih. Inget ya? Enggak. Ntar dekatin Pokoknya kayak gini-gini ya. teriak-teriak. Oke. Pokoknya teriak-teriak gak jelas dan intinya bukan menunjukkan yang ada gangguan kubu kiri menurut klien kami. Lalu klien kami bilang dia pernah ke orang pintar menanyakan mengenai kondisi mamanya. Nah disinilah kami ketika mendengar cerita ini kami agak amazed. Karena amazed dalam arti wow, belum pernah kami menangani klien yang benar-benar latar belakangnya kental banget seputar apa ya, dia Buddhis atau Taoisme? Buddhis, tapi yang lebih kental dari klien-klien kami sebelumnya. Kenapa kental? Karena begini. Menurut orang pintar tersebut, si mamanya itu hanya bisa ditahan sampai 6 November. Ingat nggak? Iya, kalau dari segi kacamata Buddhis. Setelah 6 November, karmanya akan pindah ke anaknya. Ini masih abstrak nih. Kami kan dengerin penuturan Victor kan. Kami nggak ngerti duduk persoalannya. Pokoknya Victor datang di Mutiara Restoran. Lalu Victor bilang kayak ini tolong mama saya, karena menurut orang pintar tersebut mamanya tuh dilindungi bodhisattva ya bacanya, I'm sorry kalau gue salah baca, tapi hanya bisa sampai tanggal 6 November. Setelah tanggal 6 November itu kalau nggak diberesin tanda kutip. Karis bilang kamu lucu Willy katanya gitu. Habis gimana Karis, aku tidak tahu. Karis lagi nonton. Thank you Karis. Katanya kalau 6 November sampai 6 November nggak diberesin, karmanya pindah ke anaknya. Lah kan kami bingung kan. Bukan pindah, nurun. Nurun ke Jadi, anaknya. dari ini kan si mamanya ya. Karmanya akan diturunkan dan diemban apa? Dipindahkan Bukan kali. dipindahkan, menurun dan dipertanggungjawabkan dialihkan, iya. Dipertanggungjawabkan oleh si anaknya sama cucunya, intinya gitu. Dioper berarti intinya. Diturunkan. Ya bahasanya seperti gitu teman-teman. Karena anomali masih asing nih konsep gini. Karena bagi kami setiap orang bertanggung jawab atas karmanya sendiri dan kami masih memegang teguh prinsip itu. Tetapi apa daya kalau klien punya preanggapan sendiri, nah itu yang dia katakan kepada kami. Jadi kami terima dulu nih informasinya. Lalu he said something about maze. Victor bilang mamanya itu kata orang pintar tersebut bakal masuk maze apa, kamu inget nggak? Mamanya itu dilihat sama orang pintarnya itu kayak bakal masuk suatu dimensi kayak maze gitu yang kalau sudah banget. Meninggal kan? Nggak tahu sih sesudah meninggal apa gimana, pokoknya jiwanya lah. Kayaknya itu deh, current deh, kayaknya yang sekarang deh maksudnya deh. Kalau misalkan
Dan base-nya itu bakal berubah terus ya kalau nggak salah dia bilang. Untuk sekarang sama orang pinternya dibikin maze-nya itu jadi nggak gerak, stagnan di posisi itu intinya. Nah, Anovers bingung kan? Kami juga bingung. Like 5 menit pertama kami bingung dengerin cerita klien kami tuh kayak ini gimana sih maksudnya? Tapi kami berusaha mengerti. Dan Victor itu cerita ke kami bahwa kenapa sih aku tuh bukannya gagal dalam usaha, tapi kayak nggak pernah long lasting, nggak pernah konsisten terus sampai mentok gitu ya. Tapi kayak ada aja jatuhnya, terus ganti bisnis baru, jatuh lagi ganti bisnis baru. Kira-kira begitu kan? Mulai dari bisnis komputer, lalu tiba-tiba rusak, maksudnya ambrol, lalu bisnis properti, bahkan dia mewarisi utang yang besar banget, dan seterusnya lah. Itu kami nggak bisa cerita detailnya karena terlalu scrub out. Sampailah kita pada chapter berikutnya, permintaan klien. Klien hanya punya 2 permintaan. Yang pertama, ada apa sih dengan mamanya? Bisa nggak anomali tolong dilepas atau karma-karma tadi tuh diberesin sebelum tanggal 6 November gitu. Lalu yang kedua, dia ingin nanya, kenapa sih dia cenderung gagal dalam usaha? Apakah ada faktor kesialan atau faktor X lain atau gangguan kubu kiri, apapun itu. Gitu. Nah, akhirnya sampailah di hasil scanning tim anomali terhadap situasi yang ada. Pertama, kami begitu melihat foto mamanya, kami merasakan ada yang janggal. Janggalnya dalam arti seperti ini. Kami tanya dulu ke siapa, Victor. Kok Victor, ini mama takut banget meninggal ya? Paling takut meninggal. Iya, kata Victor, ya kan. Kenapa kami merasakan seperti itu? Dari memorinya ada sebuah visions dan memori yang intinya mamanya itu berdoa dengan cara Buddhis ya. Kami nggak tahu detailnya bagaimana, tapi yang kami lihat mengangkat dupa seperti ini, intinya kan hati. Kami berkali-kali bilang energi dari hati. Jadi kami nggak peduli ritualnya bagaimana, yang kami baca hatinya. Niat dari si mama tersebut ingin umur panjang terus-terusan. Dan pokoknya ini sih yang sikap nggak relaannya itu loh. Jadi dia itu bener-bener berusaha sebisa mungkin harus ngontrol everything, dan dia juga mau ngekep ya, jadi ngekep harta untuk keturunannya dia. Seperti itu, dia tipe yang begitu. Nah, mungkin kalau Anovers berpikir bahwa loh cuma doa sekedar pengen umur panjang aja dan pengen supaya bisa melihat anak cucunya tumbuh besar, punya cucu lagi, and then pengen ngekep harta buat family, apa yang salah sih dengan doa itu? Sekilas kami juga merasa nggak ada yang salah ya, Lin ya. Tetapi begitu kami analisa energinya lebih lanjut, ada Willy, kata Keris, yaitu keserakahan. Setuju. Thank you Keris. Ya nanti dilengkapi Keris. Gue mau cerita dari sisi yang GR dulu. Tiba-tiba gue ada yang kasih tahu vision GR Grim Reaper. Gue nggak tahu dia lagi bertugas atau enggak ya. Intinya begini, dia berdoa seperti itu, si sang mama berdoa seperti itu. Dia sedikit ngobrak-ngabrik dimensi dan timing kematian. Sebenarnya nggak bisa orang itu secara normal ya, secara logika, kalau sudah ditentukan oleh alam dan yang maha kuasa, dia akan meninggal hari sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Nggak banyak yang bisa dilakukan oleh orang itu, right? Ya kalau udah meninggal, meninggal aja. Nah, kami merasa si mama ini going extra miles. Bahasa Indonesianya kayak apa ya? Barusan Hansel ketawa. Dia bilang kalau mau nyabut nyawa Aileen, katanya Grim Reaper yang takut sama Aileen. Diam Hansel. Kata Hansel kayak gitu. Diam Hansel. Oh iya, kakak ngeliat vision GR sama GR nih lagi. Ya Aileen, nah, lu aja. Enggak lu aja gitu. Apa sih? lu aja. Terus tiba-tiba ada yang paling kecil, dia aja. Terus si Martin. Ya aku lagi. Oke. By the way, Martin creation Fernalta. Tuh lihat mukanya tuh. What? Dead glare. Ya begini nih, gimana nggak bikin orang emosi kan? Nggak bisa. Ini gimana nggak? Sakit. Nggak bisa. Gue cowok sakit. Sakit. Karma. Aku sakit. Lanjut. Oke. Diam Hansel, nonton saja. Kenapa Hansel? Kenapa? Kamu kurang kerjaan Hansel. Kerja. Dia ketawa sih. Kerja. Balik lagi ke GR tadi. Jadi sebenarnya si mama ini, dia kayaknya doanya going extra miles, artinya
ada kan orang yang berdoa sampai rela mengorbankan apapun atau rela berbuat apapun, atau hatinya kira-kira kalau sama Tuhan percakapannya seperti ini, Tuhan apapun akan gue lakukan lah untuk mencapai A itu. Kami nggak merasa mamanya membuat ritual, nggak ada memori itu, ataupun kayak ritual darah, enggak. Tapi hati dan rela apapun untuk dikorbankan demi dia bisa hidup panjang tuh kenceng banget. Misalnya kayak gini teman-teman. Ini misalnya ya, jangan itu. Ya Tuhan, aku ingin supaya aku umur panjang. Nggak peduli, biarin kalau suami aku menderita. Nggak peduli aku nggak kaya. Nggak peduli tetangga kesusahan. Nggak peduli suamiku bangkrut atau gimana. Yang penting aku umur panjang. Itu kan sejenis apa ya? Sejenis menghalalkan segala cara, transaksi non transaksi gitu loh. Yang ujung-ujungnya dia ingin mendapatkan sesuatu tapi menghalalkan segala cara. Iya, gitu. Dan memaksa alam atau Tuhan untuk mengikuti kemauan dia. Seharusnya kan, ini menurut kami ya, seharusnya doa yang wajar dan normal itu adalah, ya Tuhan, jika sudah saatnya aku dipanggil, kumohon berilah kekuatan dan berilah kedamaian dan terimalah aku di jalanmu. Seharusnya kan begitu menurut kami ya. Tapi ketika orang udah maksa gitu, dan nah inilah gue juga gak ngerti kenapa si sang mama ini bisa sedikit ngegoyang timing kematian dan ngegoyang dimensi. Pasti Anovers akan mikir, oh berarti gue bisa juga melakukannya. Eits, bukan tanpa konsekuensi. Siapa bilang tanpa konsekuensi? Konsekuensinya apa kita belum tahu ya Lin ya. Tapi it doesn't feel good guys. Kita belum tahu apa, tapi it doesn't feel good. Mungkin karena itu kali dia teriak-teriak jam 3 sore. Bisa jadi, we don't know yet. We do not know yet. Nah, lalu sebentar ya. Yang kami radar hanya itu, hanya mamanya tuh kayak nggak mau mati cepet-cepet dan sangat khawatir terhadap anaknya. Nah, klien kami kan, ini foto family tree-nya lagi. Klien kami namanya Victor. Dia punya kokonya yang kedua dan dia punya kokonya yang pertama. Dan dia punya lagi adiknya yang which is anak keempat ya. Sebenarnya kalau kata Victor, anak-anaknya itu udah mapan semua, tidak berkekurangan, udah berkeluarga, rukun-rukun. Memang ada satu yang bermasalah, yaitu ini yang kami bilang Rudy ini, yang gambarnya ada smiling somplak gitu kan, smiling koplak gitu kan. Itu by the way gue yang buat di Canva. Kenapa gue kasih gambar smiling somplak gitu ya, karena emang orangnya error. Nah, orangnya errornya gimana ceritanya deh guys, si Rudy ini. Aku sebenarnya pas dikasih lihat foto family-nya ya, ke distract sama si anak nomor kedua ini. Jadi di foto itu dia pakai baju putih. Aku kan sempat nanya kan pertama kali ke kliennya, kok ini siapa sih yang pakai baju putih? Aku ke distract loh dari Sama tadi sih. sama energinya. Terus soalnya energinya lain dari yang lain, dalam artian mungkin energi vibe dari keluarga itu kan lebih tenang, lebih ya seperti orang pada umumnya. Nah kalau yang baju putih ini enggak, begajulan. Pas aku radar, aduh ini mah kayaknya sesuka dewe, kayak ya udah hidup itu kayak nggak ada aturan. Dan menurut aku memang hidupnya kurang positif. Sebenarnya aku nggak tega sih ngomong sama si kliennya sih. Cuman aku ngeradar ini orang kayaknya bakal hidupnya seumur hidup kayaknya melarat dan ya istilahnya berkekurangan. Nih kamu sadar Victor denger kan? Ya mau gimana? Soalnya kan itu yang aku dapet abstraknya. Iya sih. Bukan, aku tuh ketawa ya gara-gara Hansel tuh ngomong lagi dia harus dapat Aileen katanya supaya hidupnya terarah katanya. Diam Hansel, diam. Untuk apa aku mengorbankan hidupku untuk orang-orang seperti itu? Untuk apa? Ya biar meluruskan Aileen. Ya untuk apa? Kan Tuhan yang bisa meluruskan. Terus Kenapa harus Hansel aku? bilang gini kayak kan dia bengkok biar lurus katanya gitu. Kamu berbuat pahala Lin, kamu melakukan hal baik. Itu kebodohan dalam hidup. Oke? Cari pasangan tuh yang baik, yang sesuai gitu. Kamu mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Pahalamu besar sekali Aileen. Gak butuh sih. Ini ada Mama Bow ngakak nih pasti kalau ngakak nonton ini. Gak butuh sih. Gak butuh. Sorry ya, Anovers banyak bercanda soalnya udah malam. Kerja Hansel, kerja. Kami pengen sambil ketawa. Iya udah Kerja Hansel. Oke, balik lagi. Ya, contoh-contoh sengkleknya si Rudy ini. Arahnya lebih ke negatif ini sih guys. ini spesifik nih. Dan Si hidupnya rock and roll banget. Iya Emang. bener. Contoh rock and rollnya, uang sekolah dibawa kabur. Gak Itu dibayar dari uang usia sekolah. muda loh. Hah? Dari dia usia muda, dari kecil. Tapi kata Victor dia sebenarnya pinter. Pintar tapi dari kecil emang yang paling bermasalah di antara 4 saudara ini.
Iya, nilai pelajarannya nggak jelek, tapi nggak tahu kenapa uang sekolah dibawa kabur, dipakai buat judi, ya kan? Lalu motornya si siapa Victor, kok pinjem motor dong, buat beli rokok. Tahu-tahu nggak balik selama berapa hari, digadein, digadaikan. And then mau usaha Grab waktu itu udah agak gede tuh ya, dia selesai sekolah nggak sih? Gue bahkan nggak ingat. Nggak tahu deh, nggak tahu. Anyway, sampai suatu umur mungkin udah agak gede gitu ya, umur 20-an, bilang ke Ko Victor, mau usaha dong, modalin dong. Akhirnya dimodalin lah. Mau usaha apa lu katanya? Ini Grab Car. Iya kan Grab Car kan? Nggak tahu Grab Car atau Gokar. Dia masalahnya mau apply Grab, tapi nggak punya mobil, nggak punya SIM. Gimana ceritanya? Akhirnya SIM-nya dapat nggak ya? Akhirnya SIM-nya ya udah dibantuin kan sama Koko yang pertama kan? Mobilnya kan juga kan? Koko yang pertama. Iya. Si Hendra namanya, ini sesuai family tree. Dibantuin, terus begitu ditanya gimana hasilnya, ternyata dia ngejokiin lagi ke orang lain. Jadi orang lain yang nyetirin, terus dia tinggal duduk di manis, tapi tinggal terima aja setoran gitu. Iya, gua rasa gua nggak tahu ya, kita nggak nanya mobilnya di mana, di kemana, jangan-jangan digadein lagi tuh. Iya, nggak tahu sih. Dia ngejoki orang lain. Nggak tahu deh. Jadi emang banget sih. Emang tipe yang geblek. Nah, si sang mama kepikiran anak yang kedua ini, si Rudy ini, makanya dia tuh sampai sebegitunya. Tapi that's not the real reason dia mohon itu. Dia benar-benar sebenarnya mohon doanya ingin umur panjang sih ya. Oke, mari kita balik ke topik ya. Duit juga. Duit juga. Mari kita sangat duniawi intinya. Kekayaan betul, ya berarti. Iya, mamanya sangat dunia. Ya mohon maaf ya, bukannya ingin menjudge, tapi yang kami lihat energinya itu memang dia lebih banyak minta ke arah yang hal-hal duniawi. Intinya gitu. Tetapi di balik permintaan mamanya itu nggak pernah bersyukur. Ya, iya. Sebelum kami ke entitas lidah panjang, kenapa kami langsung aja ya, karena udah malam guys, kami persingkat cerita. Kenapa kami tadi mengatakan bahwa ini konsep doa yang cenderung keliru? Karena di balik doa-doa itu mamanya satu nggak pernah bersyukur. Kami analisa energi yang kami tanya sama Victor, mama tuh nggak pernah bersyukur ya. Ya tiap kali ngobrol sama anaknya selalu yang diutarakan tuh kayak keluhan mulu ya kan, nggak pernah bersyukur. Kedua, walaupun mamanya doa terus, tapi kayak mungkin karena orang dulu ya, dia berharap miracle tuh terjadi gitu loh. Mungkin tiba-tiba ada batu raksasa berpak nimpa Rudy gitu, terus Rudy jadi sadar gitu. That's not going to happen gitu loh. Jadi ini tipe orang yang berdoa terus-terusan, kalau bisa sampai berlutut ininya sakit, dan ada miracle tapi nggak bertindak, nggak berusaha. Ya itu menurut kami udah bukan keliru lagi, itu salah menurut kami, konsep doa yang salah. Tidak ada apapun sepemahaman anomali berkarya ya. Nggak ada orang yang berdoa nggak berusaha tuh tiba-tiba ada hasilnya tuh, nggak ada. Coba aja doa 24 jam sehari, dapat nggak uang? Belum tentu. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Kecuali minta bantuan kubu kiri, tapi itu bener-bener jangan gitu, karena imbalannya kan lebih bahaya ya. Imbalannya lebih banyak biasanya dari yang kita minta. Nah, balik lagi ke Rudy tadi, ketika si Ko Victor cerita mengenai Rudy, sontak guys, tahu-tahu gue nggak melihat vision yang aneh banget. Sebenarnya this is not the first time gue ngeliat vision ini. Apa nih namanya tadi? Hei Bai Wu Chang. Hei Bai Wu Chang itu. Belajar yang benar lah, daripada ngejek orang kan. Hei Bai Wu Chang itu. Hei Bai. Hei Bai Wu Chang. Hei Bai Wu Chang. Chang. Udahlah, dewa lidah panjang itu. Gue ngelihat sosok dewa yang kalian lihat putih atau hitam? Kakak lihatnya sih putih waktu itu. Aku tak putih juga. Putih aku ya kamu ya? Lihat lidahnya doang sih. Iya, jadi lidahnya merah. Bentuknya persis seperti di foto ini gitu. Lidahnya panjang banget. Terus dia putih, kayak atribut pakaian dewa Tiongkok sih sebenarnya. Bukannya rasis. Ya ngapain juga gua rasis terhadap dewa kan? Ada istilah rasis terhadap astral ya. Anyway, setelah gua tiba-tiba ngeliat gitu, gua pikir, ini apa lagi nih? Dia embed ke gua guys. Terus makan ya? Kau itu makan sesuatu kan? Dia belum makan. Pas dia embed ke gua kok rasanya gak enak banget. Sebenarnya bukan pertama kali diri gue diembetin oleh berbagai sosok ya, terutama Arka sih udah langganan lah, GR juga. Nah ini pertama kali gue dikasih dewa lidah panjang, agak asing tapi berasa. Terus tiba-tiba gini, ini sumpah gue berasanya kayak tiba-tiba meja yang bundar itu, lidah gue kayak gitu menjorok ke meja, kayak
kayak karpet tuh di ler gitu loh, di unroll. Kenapa sih, Lin? Jadi meja kita bekas ilernya dia gitu, aku mikir sih. Ya nggak tahu lah. Nah, ketika lidahnya yang panjang itu udah di unroll di meja itu, terus tiba-tiba gue ngeliat ada energi. Ternyata itu energi Rudy. Terus gue pikir, gue ngikutin aja kan visionnya kan. Udah energi Rudy di sini, lidahnya balik gulung lagi guys. Udah balik gulung lagi, gue gitu rasanya kayak, kayak nggak enak banget. Visionnya belum kelar. Tau-tau gue berasa lagi kayak, gitu lagi kayak di unroll lagi, tapi ke dunia gelap. Ya kan, yang kalian lihat. Jadi kayak ada vision jiwanya si Rudy itu jadi kecil, terus di genggaman lidah dia dimakan bentar, dibuang ke dunia gelap sementara. Gue sampai ini gue halu apa, ini vision seperti apa gini. Nah, terus ternyata ketika gue nanya lagi sama alam, ini kok begini sih? Gimana ya, si Rudy itu punya energi yang beradiasi ke orang kan? Karena si kliennya ini cerita, dia waktu itu sebenarnya udah dikasih tahu oleh orang pintar jangan ngebantu Rudy lagi karena akan dapat kesialan. Maksudnya kayak udah nggak pantas membantu dia karena dia tuh sudah merugikan orang dan dia sendiri kan tidak berusaha kan dalam hidup dia. Nah makanya kenapa sih orang pintar ini bilang jangan lagi. Cuman si Koko pertamanya melanggar. Dia stroke kan? Dia tetap bantu dan ya kena stroke intinya. Dan gak cuma Koko pertama, si Victor sendiri juga setelah bantu yang Rudy ini berkali-kali dia kayak kena sial lah. Hal simple kayak apa dia cerita jatuh dari motor lah, atau kami lupa detailnya tapi banyak kayak sakit lah. Nah kami langsung bingung kan, ini emang ada ya konsep kayak gitu ya, konsep kok lu bantu orang malah lu yang kena sial. Emangnya si Rudy ini bawa energi kesialan gitu kan? Kami bingung. Tapi yang lidah panjang tadi itu kayak naruh energi jiwa Rudy ke dunia gelap. Terus tiba-tiba belum selesai, ini Victor nih, gue Willy ya, gue pegang pundaknya si Victor, terus gue berasa gitu, jijik sih sebenarnya kalau dilihat sama si Victor kayak gue mau diapain gitu. Tapi gue berasa kayak si lidah panjang itu lidahnya begini terus ngambil sesuatu dari Victor. Udah ngambil sesuatu dimakan kan, aduh rasanya sekarang gue ngerti rasanya jadi Bang Adam. Rasanya gimana? Gak enak banget, kayak kamu menelan sebuah energi yang harusnya nggak punya kamu gitu loh. Kayak itu urusan orang lain kamu telan. Gimana ya ngomongnya? Gua menelan energi urusan rumah tangga orang lain. Kira-kira begitu abstraknya. Keras ya? Hah? Kayak biji. Bukan keras, apa ya, kayak gimana jelasinnya? Tau lah Novers gak, gue bingung jelasinnya. Pertama kali kan rasanya tuh kayak bener-bener kayak ini gak sih onde biji-bijian gitu enggak ya? Enaknya tuh kayak enak kehidupan gitu loh. Udah enak kayak agak sedikit mau muntah ya, tapi kayak enak kehidupan, kayak udah nggak kuat lagi gue. Rasanya asin, pahit atau manis? Nih rasanya berdua ya, orang gue ceritanya konseptual, dia diharafiahin. Dia kan supaya mengerti demi Anovers, ya kan Anovers? Coba kalau ganjel iya, ganjel kayak rasanya kayak kamu kalau digini nih, gitu, rasanya pengen kayak gitu. Tapi di balik itu UE-nya tuh bukan UE kayak amandala di sentil-sentil, tapi kayak beban manusia lain kayak kamu telan gitu loh. Nggak enak banget. Long story short, gue memberanikan diri dong nanya sama entitas lidah panjang secara batin, oi, lu tuh apa sih? Lu ngapain gue sih gitu? Kenapa lu kerja melalui badan gue gitu kan? Apalagi abis giniin Victor gitu. Terus gue tanya sama Victor, kok Victor, emangnya di kepercayaan Buddhism ada ya dewa kayak gitu? Sebenarnya nama Heibai Wuchang itu gue belum tahu, gue baru Google pagi ini. Ternyata kata Ko Victor ada. Seriusan Ko Victor? Dia ngapain tugasnya? Dia di dunia bawah. Holy crap, gue pikir. Dan dia actually Victor cuma cerita dunia bawah, tapi yang gue ngerasa ini berhubungan dengan kayak karma orang tuh dikelola gitu loh. Karma. Si dewa berlidah panjang ini penanggung jawab pengelola karma manusia. Yang gue ambil itu bukan jiwanya Victor harfiah, tapi kayak sebuah energi karma. Nggak enak banget rasanya. Terus tiba-tiba visionnya berubah lagi. Rudy yang tadi diambil lagi, dilempar lagi ke bumi. Gantian energinya si Victor itu bentuknya, kalian lihat nggak? Kayak bola api digini nama si lidah panjang, ditekan gini, terus kayak jadi kertas kebakar. Iya, yang kertas kebakar aku lihat sih. Angus gitu, bau berasa gue.
Padahal nggak ada lilin lagi ditiup. Gue sampai, aduh ini kerja entitas apa lagi. Dan ternyata long story short, Ini bukan bau kangkung hot plate kan? by the way setiap kali kita ke Mutiara pesennya kangkung hot plate, ikan Enggak, asam enggak, manis. enggak, Hah? yang pesen kangkung hot plate orang sebelah. Kita Kita nggak pernah pesennya kangkung pesen. apa? Kita nggak pernah pesan kangkung. Kita Sayur bukan yang pesen- sering Kita kita pesen. pocai. 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 Apa? Pocai. Apa? Sayur pocai. Angusnya tuh ya angus lilin kertas. Kalian tau lah kertas kebakar gitu kan nggak enak. Anyway, jadi ternyata kayaknya si Dewa Lidah Panjang itu sejenis penjaga dunia bawah yang mungkin mengambil nyawa juga, mungkin bertugas karma juga ya Lin ya. Feeling aku lebih ke karma sih. Ke karma ya. Gak tahu sih dapat abstrak aja karma kenceng. Yep. And itu pertama kalinya gua bekerja bersama tanda kutip embed oleh entitas baru yang disebut Heibai Wuchang itu. Nggak enak sih. Dan akhirnya dia bilang kayak, maaf ya, karena ini pertama kali kita bekerja bersama, masih asing. Dan masih asing banget sih. Ya itu pengalaman gua. Kalian mau nambahin? No comment. Langsung aja sih ke poin berikutnya. Oke. Oh iya, sebelum kami ke kesimpulan terakhir ya, ini kami akan cerita lagi bagaimana Tuhan mengatur timing sampai klien kami aja bisa diatur timingnya. Jadi begini, namanya kan Victor dan Weni. Iya. Dua-duanya adalah klien anomali dan menghubungi Telegram anomali, direspon oleh admin yang sama. Adminnya nggak tahu itu suami istri. There is no way admin kami tahu mereka suami istri, ya kan? Karena mereka nggak bilang di chat juga kalau Iya. dia suami istri dan nggak minta request Oke. time-nya. Ya. Cuman minta sebelum tanggal 6 November. Oke, Victor dapat slot waktu itu hari apa sih ya? Sabtu kayaknya. Sabtu ya. Iya. Kali ya. Victor dapat Lupa sih. slot hari Sabtu jam 2 siang di restoran yang kami biasa itu. Biasa kan kami 2 jam sampai jam 4. Jam 5 Itu biasa tahu siapa? klien lain. Itu biasa klien lain. Jam 5 adalah Weni. Padahal nggak janjian. Terus ya pokoknya nggak ada request juga ya ke admin. Admin Nggak ada. bener-bener nggak tahu itu suami istri keduanya. Jadi ternyata begitu Weni bilang nanti jam 5 aku ya. Kami bingung kan. Maksudnya kami pikir kayak ntar dulu kami ada klien lain. Si Weni bilang ya kebetulan Kak, kita dapat jadwal yang sama. Oh my god, Dan tuh pas timing. kita Iya. cek namanya bener dong Beneran. Wendy. di Iya. grup apa namanya di schedule-nya kita. Ya what's the point, dia bohong juga kan. Iya. Nah, di akhir-akhir itu lebih nanya kepada bagaimana nih solusi terhadap mama dan terhadap kehidupan mereka berdua. Kalau yang si Rudy itu, dadah, gue nyerah dah. Intinya didoakan saja dan bener pesannya kayak dari alam, udah jangan diapa-apain lagi Rudy. Kayaknya nih, ini teori gue ya. Kalau misalnya seseorang berbuat salah dan merugikan orang, tetapi ada orang lain yang membantu si orang tersebut berbuat salah dan merugikan orang lain, kan secara nggak langsung si orang yang ngebantu ini secara nggak langsung ikutan salah juga. Ya nggak guys, ngerti nggak maksudnya kami? Kayaknya itu mungkin konsep yang tanda kutip dilarang oleh alam. Si Kohendra dan Ko Victor sayang sama Rudy, tapi udah tahu orangnya somplak, bukan somplak, koplak gitu kan, dibantu terus. Alhasil bukan membuat Rudy bermanfaat bagi orang lain, malah Kohendra dan Ko Victor menjadi katalis akan-akan membantu, mohon maaf, merugikan orang lain. Pernah waktu itu yang Victor ya, Ko Victor, dia ingin membantu si Rudy ya pada saat itu ya, tapi kayak punya feeling tuh nggak enak terus dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak membantu. Nah akhirnya yang membantu itu adalah kakak pertamanya, Kohendra. which is Kohendra ya. Nah Kohendra ini dia membantu untuk waktu itu membuatkan SIM dan memberi mobil kepada Rudy ini. Singkat cerita, akhirnya Kohendra malah jadi stroke. Ya itu yang kami bilang stroke tadi. Believe it or not gitu kan. Mungkin disitulah letak si lidah panjang itu interfere dan ngobrak-ngabrik, mengembalikan order yang seharusnya pada awalnya. Terus Mungkin. pas dia udah nggak ngebantu lagi apa gimana ya, pokoknya didoa-doain gitu sih, akhirnya untungnya sembuh ya stroke-nya. Ya, maksudnya medis juga jalan ya. Stroke medis is jalan. medical problem, bukan nggak ada guys astral yang bikin stroke tuh nggak ada. Nggak, tapi kenapa kejadiannya timingnya barengan gitu loh.
we had no idea gitu kan. I guess mereka bisa kena juga karena deep down mereka udah tahu itu Salah. tindakan mereka terhadap, maksudnya Rudy ya namanya. Rudy Ini kan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merugikan orang lain kan, dan mereka jelas tahu dengan memberikan bantuan, ya harusnya mereka tahu deep down kalau Rudy itu akan menggunakan yang menyalahgunakan bantuan ini. Intinya kayak gitu sih. Cuma karena kasihan kan, namanya saudara mungkin nggak tega ya. Saudara. Si entitas lidah panjang ini, dewa lidah panjang itu setelah tadi bermain dengan lidahnya bla 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 gitu, dia berkata, sudah, untuk sementara kesatu jangan dibantu lagi Rudy, dan untuk kedua dia tidak bisa lagi untuk bikin aneh-aneh ke koko-kokonya. Jadi kayak ya nggak tahu ya apa artinya. Mungkin untuk sementara dia menjadi malas sekali untuk minta tolong, atau dia pokoknya mati kutu deh untuk for now gitu. Pokoknya nggak boleh bantu aja sih. Nggak boleh bantu aja. Lalu menjelang malam, ini sudah hampir di penghujung acara nih teman-teman, penghujung acara. Udah kayak nikahan. Kesimpulan. Bapak MC dari pernikahan siapa, Pak? Kakak kan kelahiran tahun 90, maklum lah. Oh. 90. Sejak kapan? Orang 84? Enggak, 90. Bullshit amat. Mana KTP? Aku nyimpen lo KTP-nya. Hah? Kok bisa? Ya kan waktu itu taruhin buat tiket pesawat dan ngurusin administrasi siapa? Ya kan? By the way ya guys, sedikit intermezzo. Masih ingat Zidane kan? Yang dulu masih kameramen, belum jadi circle kita. Sekarang Zidane sudah masuk inner circle DA, tim resmi DA. Yeay. Aileen biasa ngancem-ngancem, gak gajian ya. Zidane bilang, gak kena. Sekarang Zidane kena. Gak bisa lari. Anda Tuhan sangat sayang padaku ya. Tim dia bertambah 1. Pada jahat circle. Ya sama aku ya. Pada jahat ya. Kayaknya di sini kita semua baik, yang jahat aja. Bullshit. Karena kayak kalian kadang ya, hati-hati. Disumpah-sumpahin mulu. Nggak disumpahin, kan aku ngadu ke Tuhan, terus Tuhan yang balas. Jadi harusnya kalian nyalah ini bukan ke aku dong. Ingat tutup oli mobil kamu ya. Guys, gimana ceritanya ya tutup oli mobil Aileen, tutup oli bagian atasnya tuh bisa pecah coba. Gue gak habis pikir kan. Gila, Hansol barusan ngomongnya gini. Ya mungkin Aileen bawanya terlalu beringas, Willy katanya. Enggak mungkin, karena itu kan tutup oli nggak mungkin patah, itu patah. Terus kata dia, coblos Aileen, kata dia gitu. Coblos apanya? Sudah, kamu kerjakan tugasmu, kamu masih banyak laporan yang harus kamu kerjakan, Hansol. Balik lagi ke Victor dan Weni. Yang mau mencari menantu, katanya kalau ada yang belok bisa dilurusin, katanya. Diam. Dengan Aileen, kata Hansol. Sejak kapan? Aku maunya carinya menantunya menantu. Enggak sih, bukan menantu. Salah ngomong. Menantu itu kan setelah gue punya anak. Bikin anak dulu. Baru punya baru. Ya cari pasangannya dulu lah. Emang bikin anak di mana? Tunjukin bahwa kamu ingin bikin anak, baru pasangan datang. Itu teori gua. Terus rambut pun berkhianat pada kakak ya. Teori Willy 101. Jika kamu ingin mendapatkan pasangan, tunjukkan bahwa kamu ingin bikin anak. Rusak. Kalian semua rusak. Kata Karis, itu pelajaran dari mana, Willy? Gak tahu. Rusak. Ini anniversary-nya marah-marah nih, isinya banyolan semua nih episode ini. Sampah semua isi otaknya, buang lah. Udah balik. Mulai malam sessionnya akhirnya ditutup dengan Victor dan Weni menanyakan, tuh kan kakak jadi pengen tahu. Ini session ngomongnya ditutup dengan Victor dan Weni ciuman kayak gitu kan, biasa kan kalau di nikahan. Mikir apa sih? Enggak aja. Mikir apa sih? Enggak. Kan begitu kan. Ini kalau kata Zidane nih, kalian pura-pura polos anjir. Aku nggak mikir apa-apa ya. Dari tadi tuh aku mikir itu si sosok lidah itu ngenain makanan kita gak? Jangan kena bekas ilernya dia lagi yang bekas aku makan. Tidak, aku tidak tertarik pada makanan. Oh ya udah, aman. Itu dia. Tuh lihat, dia aja sampai ke connect loh jarak jauh gara-gara kamu, Lin. Ya kan khawatir sama makanan ya, makan bekas lidah astral tuh gimana gitu. Emang kalian kebayang? Cukup di PW aja lah. Udah pernah makan sih bekas Choco sih. Kan inget gak sih yang tadi Kinder Joy? Kan ada yang warna biru, ada yang warna pink. Kan gue makan yang warna pink. Yang warna biru itu kan sayang kan, maksudnya udah bekas dia, ya udahlah gitu. Ya udah gue makan aja, ya hambar sih. Ya udahlah. Oh, jadi bahkan sebelum anomali mulai pun itu kamu pelopornya.
Udah balik ayo finishing. Kinder Joy Hammer, bayangin aja rasanya kayak gimana. Ini kenapa kakak ngerasa Hansol pengen godain lagi ya? Diam Hansol, kerjakan laporanmu Hansol. Hansol lagi iseng banget loh asli hari ini, malam ini. Kamu makan coklat apa makanya hyperaktif begitu? Emang dia lagi makan, Lin? Dia emang lagi makan istilahnya ini. Makan apa? Nggak tahu, dia kayak Makan tinta. tawa. Udah back to topic. Menjelang malam, sessionnya diakhiri dengan itu kamu sih. Sessionnya diakhiri dengan itu persis banget kayak di nikahan gak sih? Apa sih? Iya kan Kamila kayak di nikahan. Apa sih? Mikir apa sih kalian? Aduh sampai nggak bisa ngomong tau nggak? Karma kan. Menjelang malam foto. Ya Bapak Ibu dipersilakan foto-foto dengan mempelai. Makanya begitu. jangan jahat sama aku, kena sendiri kan. Kena sendiri kan, gak bisa fokus kan jadinya. Lagian pakai itu menjelang akhir session, terus udah gitu di penghujung acara itu kan udah jelas-jelas Penghujung nikahan banget. Nasib gue hari ini. Editor tolong ya editor. Ini Abis semua ini- dimasukin blooper aja. Abis ini ngelamar kerja deh jadi MC nikahan deh. Lumayan kan kakak dapat bisa cuan. lebih hebat daripada kamu deh kalau jadi MC nikahan. Dapat cuan. Agak kebayang sih, pakai dasi, pakai jas gitu kan. Tapi yang cocok sih. putih, hitam. Cocok tau. Terus pakai topi. Cocok. Bisa main piano lagi sekaligus sudah all in one package. Puas-puasin, gue dibully, puas-puasin. Udah. Karma. Makanya jangan ngebully aku. Kebanyakan buat dosa sih. Bentar gue mikir dulu kalimatnya supaya nggak ketawa lagi. Penting guys, HB soalnya. Akhirnya pertanyaan terakhir Victor dan Weni itu sebelum kami berpisah dan sebelum kesimpulan, mereka menanyakan perihal HB. Banyak sih personal pribadi mereka yang mereka tanyakan. Tapi ada satu hal yang menarik. Ini singkat aja ya teman-teman. Biasanya klien selalu menanyakan bahwa gimana sih cara aku terkoneksi dan mendengar HB ku. Jawaban dari HB lain-lain dan beraneka ragam. Ada yang berkata ketika kamu lagi mandi itu kamu paling tenang. HB nggak pernah sekalipun ngomong secara verbal ke kami anomali ya, bilang kayak pas lagi ini sebut namaku gini, nggak pernah. HB itu selalu memberi vision dan gambar bahwa ini cara terbaik. Ada yang kadang-kadang lagi baca buku, ternyata setelah kami nanya, situ suka baca buku ya? Iya, ketika lagi baca buku otaknya tenang banget, fokus banget, bisa mendengarkan HB. Situ kalau lagi mandi, mohon maaf, nyaman banget ya gitu. Ternyata HB-nya berkata ketika dia lagi mandi dan seterusnya. Ada yang baca buku, di train, lagi nyetir, atau lagi mau tidur dan macam-macam. Nah, Victor dan Weni ini unik. Kami tanya pada HB-nya, yang jawab dua, yaitu HB Victor dan HB Weni. Long story short, ditanya kan gimana cara aku menghubungi HB-ku. Mereka berdua tuh nggak saling dengerin satu sama lain, si Victor dan Weni. Ternyata dalam hal sehari-hari, Weni harus lebih mendengarkan Victor. Itu kata HB-nya, nggak tahu HB siapa, HB mereka berdua. Dan ketika Victor sudah mentok dalam hal pekerjaan, excuse me, ataupun dalam hal pengambilan keputusan di pekerjaan yang besar-besar, dia tiba-tiba pasti akan ada kata-kata penolong dari istrinya. Begitu kami berkata seperti itu udah terjadi berkali-kali, ya kan? Kata si Victor, iya ya, ketika aku lagi mumet, bingung, tahu-tahu istriku bisa ngomong kayak solusi-solusi yang padahal dia belum tentu lebih ngerti dari aku, tapi kok solusinya make sense, malah jadi solusinya bisa dijalankan. Makanya Sebaliknya kalau hal sehari-hari, hal simpel kayak ini cara benerin listriknya gimana, ini pintunya dibenerin gimana, si istri harus mendengarkan suaminya. Ini pertama kalinya kami ngerasa, oh, HB bekerja satu sama lain melalui anak didiknya yang crossing seperti ini, interchangeable. Bagi kami itu sebuah hal baru yang indah sih. Ya, I guess mungkin banyak ya suami istri yang HB-nya bekerja dengan cara ini, tapi Sebenarnya pernah sih, itu pernah kejadian di aku sama adik aku. kamu Gimana? bukan suami istri, Lin, sama adik kamu, Lin. Iya, tapi kan tetap aja satu keluarga. Dalam artian kayak dia memberikan pesan yang bikin aku tuh hatinya tenang. Jadi waktu itu aku istilahnya merasa bersalah akan suatu hal. Padahal itu bukan aku yang melakukan, tapi istilahnya aku dikambing hitamkan lah ya. Tapi
ya sempat dikambing hitamkan, tapi untungnya bukan aku yang kena intinya masalahnya. Terus aku Itu di sempat kuliahan, cerita- Lin? Iya, pas di kuliahan. Terus aku cerita ke adik aku, wih, tiba-tiba adik aku jadi bijak. Dia bilang, dengan kamu tidak melakukan itu, apakah kamu bisa membuat orang itu tidak enggak, dengan kamu jadi intinya aku nyesel kenapa nggak kasih tahu orang itu untuk nggak berbuat demikian. Intinya gitulah. Terus adik aku tiba-tiba bilang kayak, dengan kamu memberitahu mereka, apakah kamu bisa yakin mereka tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Intinya kayak gitu. Jadi kamu percuma merasanya nyesel, karena belum tentu dengan kamu bicara pun mereka tidak akan melakukan yang tidak sebagaimana mestinya. Bisa aja ketika aku memberitahu pun mereka tetap melakukannya. Jadi jangan menyesal. Itu kan kayak kata-kata yang Bijak sih. bijak. Dan anehnya ya, adik aku kan susah tuh interpretnya. Aneh banget, dia tiba-tiba bijak banget. Abis itu kayak aku ngerti dulu, oh maksudnya gini ya. Abis itu kayak iya maksud gue kayak gitu. Itu kayaknya HB sih. Itu HB. Aku sadar, oh itu ternyata HB. Dia mungkin dari akunya sendiri karena terlalu masa guilty dan nggak tenang, jadi aku nggak bisa mendengarkan TV sih mungkin saat itu ya. Walaupun udah dengar tapi kayak merasa nggak yakin itu dia, kenapa dari HB-nya adik aku tuh memberitahu ke aku langsung secara personal melalui adik aku. Bisa crossing. Bisa sebenarnya bisa sih. Dan beberapa kali aku merasa terjadi di temen aku juga, ketika temen aku nanya advice, tiba-tiba dia jadi bijak banget. Itu bisa. Dan aku pas trace energinya itu, oh ini Sarah HB nih. Jadi bagi Hanover semua kalau bertanya gimana sih HB bekerja, itu yang Aileen cerita. Dan seperti gue itu. yakin yang Aileen cerita itu dialami juga oleh ribuan atau puluhan ribu Hanovers di luar sana. Ya kan teman-teman? Cuma mungkin kita harus mau sedikit lebih refleksi dan introspeksi kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Jadi ya pokoknya kalau udah ngomongin HB, everything is beautiful lah, karena mereka ex-human dan secara gantian mereka lah yang membimbing kita sekarang dalam hal pengambilan keputusan, pengarahan hidup. Karena mereka pernah menjadi manusia, makanya mereka sekarang membimbing manusia yang masih hidup. Dari video kami yang singkat ini, nggak tahu singkat atau enggak, plus ketawa-ketawa, ada 2 poin utama yang bisa kami petik dan bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, pengalaman baru ini mengenai Dewa Lidah Panjang ini sepertinya adalah entitas yang bekerja dengan energi karma dan masih berhubungan dengan pengelolaan jiwa-jiwa tanda kurung arwah yang berkeliaran. Dia sedikit beda dengan GR. GR itu Grim Reaper murni pencabut nyawa. Apakah si Dewa Lidah Panjang ini mungkin mencabut nyawa? Perhaps ya, kami belum pernah lihat ya. Kayaknya saya lebih ke karma sih. Iya, Aku siapa tahu feelingnya double function karma bisa sih. juga. Enggak, maksudnya siapa tahu, we don't know loh. Ada banyak hal. Kayak Grim Reaper deh, selain mencabut nyawa dia juga mencabik jin. Berapa Dan kali membawa- kami bekerja, GR membantu kami, jin tuh disabet-sabetin gitu, atau Arbis disabet-sabetin. Itu kan udah bukan mencabut nyawa lagi, tapi pembasmi arwah itu. Itu tapi Grim kan Reaper. bagian dari jiwa juga. Kayaknya memang mereka Ya, kakak rasa sih nggak cuma satu tugas doang ya, kalau Tuhan berkehendak bisa multifunction. Bisa Nah, sih. si Dewa Lidah Panjang ini yang kami lihat masih seputar karma ya. Apakah dia Grim Reaper versi Tiongkok? We don't know. Tapi itu yang kami alami. Nah, yang kedua, konsep energi kesialan yang kami cerita tadi, yang diradiasi oleh orang lain itu masih baru bagi kami. Dan ternyata bukan energi kesialan, namun kalau ada orang yang orang A ingin membantu B, sedangkan orang B itu selalu merugikan orang lain, si orang A dengan 100% kesadarannya sudah tahu kalau dia bantu B akan menambah repot kehidupan orang lain. Kalau masih dilakukan juga, disitulah energi karma berperan. Kami baru mempelajari hal itu melalui Victor dan Weni. Sedikit flashback, Adam Lucius pernah melakukan hal ini di episode Burari Death. Pasti teman-teman sudah tahu. Alhasil apa teman-teman? Adam ditegur dan dimarahin istilahnya oleh kubu kanan. Adam yang cerita. Kalau teman-teman ingat di video Burari Death itu ada 10 ya korbannya, atau 11 sih? 11 ya, 11 korban jiwa itu yang Adam ingin banget. Adam kan hatinya lembutan gue sih. Bercanda. Lihat tuh tampang Aileen tuh. Oh, yang pasti mau gua atau Adam nggak akan lebih kasar hatinya daripada Aileen. Ya kapan aku kasar? Kemarin baru aku gaji lo ya. Itu kalau bukan kasar apa namanya? Enggak kasar dong. Ya baik kan?
membuat perut kalian kenyang, bisa membuat kalian membeli banyak barang-barang yang kalian inginkan gitu kan. Padahal kalian udah jahat banget loh. Kenapa? Tampang itu loh. Tadi kalian udah jahat banget. Emang mau gimana? Oh my God. Daripada lempar-lempar barang gitu kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Balik lagi ke apa Burari Death. Jadi ketika Adam mengambil sisi pahala baiknya, Adam cerita bahwa ini konsep gua Mas Will, dia bilang. Jadi gua berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, hamba ikhlas, ambillah pahala atau istilahnya apa ya? Mungkin karma kali, karma baik hamba yang dipergunakan ibaratnya sebagai token atau duit untuk bayar harga nolong si 11 jiwa tersebut. Apa jadinya teman-teman? Nggak berhasil, ya nggak? Di episode Burari nggak bisa ketolong kan? Ibaratnya ya Adam, waktu itu gue masih baru kenal Adam, gue bilang ya Adam, lu buang-buang duit dong istilahnya. Kayak tabungan pahala lu terbuang percuma. Itu karena kubu kanan dan Tuhan yang Maha Kuasa pun punya sistem. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa di bypass, gue rasa teman-teman semuanya. Jadi rasanya tetap sama belief system kami. Setiap orang, setiap jiwa bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Tidak bisa mengambil karma baik kita lalu dioper ke orang lain ataupun ditukar kayak barter guling. I don't think that can happen. Aku mau nambahin ini mengenai doa. Tadi kan di awal kita juga ada cerita mengenai si ibu, mamanya berdoa, tetapi arahannya lebih meminta kekayaan, hidup panjang umur, dan lain sebagainya. Kenapa itu bersifat negatif? Karena itu hal-hal, doa yang dia minta adalah hal-hal yang bersifat destruktif untuk diri dia sendiri. Intinya lebih ke arah situ. Jadi ketika doa ada baiknya, kita boleh meminta apapun itu ke Tuhan ataupun ke Sang Pencipta, tapi arahannya itu lebih untuk arahan yang positif, arahan yang memang dibutuhkan oleh jiwa kita ataupun memang dibutuhkan oleh fisik. Contohnya kita kurang uang, dalam kondisi kesusahan ekonomi, kita minta tolong, Tuhan tolong dong bantu kami mengenai kondisi ekonomi, tolong berikan kami rezeki lebih, intinya supaya kami tercukupi. Itu nggak masalah dan Tuhan akan mendengarkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika kita sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi kita mintanya lebih, itu tandanya kita itu rakus. Ya, maruk. Tamak, rakus, dan itu akan membuat diri kita makin destruktif. Logikanya begini, ketika kita sudah tercukupi dengan kondisi keuangan yang seperti itu, tapi kita mintanya lebih, kita hanya fokus pada ketamakan dan uang. Kapan kita ingat Tuhan? Intinya seperti itu. Di situ nggak ada yang namanya rasa bersyukur. Itu sih yang aku dapatkan. Karis mau nambahin, orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Bayangkan ketika seseorang tersebut merasa dirinya sudah cukup, baik lahir dan batin. Apakah orang tersebut akan terus-terusan meminta lagi? Tentunya dengan rasa bersyukur itu, orang tersebut dapat lebih menerima apa yang dia punya dan menjalankan kehidupannya dengan lebih damai. Setiap masalah pastinya akan datang. Manusia bila jalannya mulus-mulus saja, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia hidup sebagai manusia. Deep. Namun ketika seseorang manusia tersebut dapat berpikir luas, tidak menyempitkan diri dalam satu pandangan saja, dan menerima apa sebenarnya diri dia, apa tugas dia, apa yang harus dia lakukan di hidup ini, maka dia sudah hidup sebagai manusia seutuhnya dan lebih ke arah spiritual yang lebih tinggi lagi. Itu saja sih poin dari aku, kata Karis. Nah, tutup Jess. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another bla bla. Bentar. See you guys on our next videos. Bye bye. Bye bye.